Haleluya. Selamat pagi seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk sama-sama kita beribadah, bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kembali kita disegarkan oleh hadirat Tuhan, oleh firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur kita untuk keberadaan kita pagi hari ini. Mengucap syukur kita atas kasih Tuhan yang besar buat kehidupan kita pagi hari ini. Oleh dari itu, mari kita sama-sama bersatu dulu sejenak untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita berterima kasih kepada Dia Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu yang sempurna. Oh, atas pertolongan-Mu Tuhan, atas kasih-Mu. Haleluya. Atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi kami nikmati Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mengucap syukur Bapa di surga atas segala pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Bapa, sehingga pada hari ini Bapak kembali boleh berkumpul bersama untuk kami beribadah kepada Bapak. Terima kasih buat kesempatan, buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami di surga. Dalam pujian syukur Bapak kami dengan kehadiran-Mu. Pagi hari ini Bapak sebelum memulai ibadah kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan surga. Kau persiapkan kami untuk kami muji muliakan nama-Mu, persiapkan seluruh hidup kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu yang di surga. Berikan kami sukacita-Mu, berikan kami hati yang lembut untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Bapa Kau yang bekerja, Kau beracara dari awal sampai selesainya nanti Bapa di surga. Kau mengurapi setiap bahan-bahan yang ada Bapa. Kau kumpul hidup kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Kau sucikan, kuduskan tempat ini, ruangan ini Bapa, setiap pakaian kami pakai basuh dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan kami juga bersatu hati. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa di udara yang mengganggu ibadah kami patahkan, kami di dalam nama Yesus. Kuasa yang bekerja Bapak pada ibadah kami hari ini Bapak di surga. Kau berkati kami, Kau berikan sukacita-Mu, Kau berikan berkat-berkat-Mu, Kau nyatakan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami akan mulaikan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Atas karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, kami benar-benar akan fokuskan
bersukacita dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu, Engkau Raja di atas segala raja. Berkarya di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami perlu kuasa-Mu, karena kami perlu karya-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin hati dan pikiran kami dalam ibadah ini, dan kami siap untuk memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saya melihat wajah-wajah yang bersukacita pagi hari ini ya. Walaupun senyumnya ketutupan masker, tapi saya percaya kita semua bersukacita dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita mau sarahkan haleluya 3 kali bersama-sama. Dan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Boleh kita lambaikan kehadiran di kanan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam masa Roh Kudus. Haleluya. Kemenangan telah diberikan, kuasa
Shalom semuanya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kasih karunia Tuhan buat kita semua ya. Kita bisa beribadah dan juga kita terus berdoa buat pemerintah kita, bagaimana mereka menangani pandemi ini. Dan kita bisa melihat yang mulai ada menuju kepada dari pandemi kepada endemi ya. Sebagai orang percaya kita terus mendoakan dan supaya kita beribadah juga bisa lebih banyak lagi. Tapi sebetulnya duduknya kita paling enak seperti ini ya, maksudnya tetap ada jarak begini ya. Tapi belum bisa ini ya, saudara, belum bisa satu ruangan ya, seperti ini karena ya terbatas tempatnya ya. Jadi kalaupun masih begini ya enak juga sih, luas saya nyaman ya, tapi masih atas bawah. Nah sebab itu jemaat Tuhan doakan supaya terus berdoa terus supaya rukonya secepatnya yang sebelah ya, terbeli ya, jadi punya dua tempat yang kita bisa luasnya satu ruangan seperti ini. Oke, itu saja. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12. Mari kita baca ayat 35. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang mengikuti pada online juga boleh bangkit berdiri dan membuka Alkitab. Ayat 35 saya dan ayat 36 saudara dalam satu perikop ini ya, kita akan membaca sampai ayat yang ke 48 ya. Satu perikop ini mengenai kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Supaya dia datang dan mengetuk pintu segera dilengkapi baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan dapat mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang itu akan mengangkat dia menjadi kepala segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendapatkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya akan diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali.
Jadi saudara, sebelum saya menjelaskan ayat-ayat ini, di mana kita dalam satu tema itu mengenai visi dan misi. Ya, visi dan misi yang sedang kita bahas, khususnya visi misi gereja ini. Di mana visi misi gereja ini yang saya sedang jelaskan, saudara, adalah mengenai visi tentang tujuan itu ya. Visi kita itu menjadi mempelai Kristus. Tentang satu jangka panjang, dan kita sudah membahas itu minggu lalu. Sekarang kita akan melanjutkan, saudara, mengenai saudara ciri-cirinya, karakteristik orang yang akan jadi mempelai. Jadi minggu lalu kita bicara tentang visi dari gereja ini untuk menjadi mempelai Kristus. Jemaat akan menjadi mempelai Kristus. Tapi sekarang kita masuk, saudara, tentang kira-kira ciri-cirinya apa, saudara? Orang yang akan jadi mempelai Kristus itu seperti apa? Nah, sehingga saudara, kita akan masuk melihat dalam pasal 12 ini, di mana Yesus memberikan satu perumpamaan. Perumpamaan itu cerita. Jadi satu cerita yang biasa terjadi di muka bumi. Nah, cerita ini adalah cerita di konteks orang Yahudi, di mana kalau itu Tuhan, dia berkata Tuhan, biasanya dia orang kaya kalau disebut Tuhan. Ya. Nah, Tuhan ini dikatakan bahwa ternyata dia punya hamba-hamba, dan di hamba itu ada kepala hamba. Ya. Nah, kepala hamba ini, Yesus memberikan perumpamaan kepada Simon, Petrus, dan lain sebagainya, saudara, bahwa dia sebetulnya perumpamaan ini kan mau bertujuan tentang sebetulnya sorga. Kan begitu, saudara. Itu yang saya sudah sampaikan minggu lalu, bahwa setiap perumpamaan dalam Alkitab itu adalah suatu cerita yang bermakna sorgawi. Diberikan perumpamaan dengan tujuan supaya pendengar memahami apa maksud daripada firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, maksud daripada Tuhan Yesus ini kan bagaimana, saudara, tentang orang-orang yang menanti. Apa sih yang mereka kerjakan bagi dia? Atau ciri-cirinya loh, orang yang menantikan mempelai itu, tuannya itu, sehingga Yesus menggambarkan ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat. Padahal sama-sama statusnya hamba. Nah, kalau saya menggambarkan ini sama-sama status adalah statusnya sebagai tunangan Kristus. Saya sudah bilang lalu, status kita, Paulus berkata, sebagai tunangan Kristus dan akan jadi mempelai, begitu ya. Nah, bagaimana dari tunangan ini akan menjadi mempelai? Apa ciri-cirinya, begitu saudara? Ciri-ciri orang yang kira-kira akan menjadi sebagai tunangan Kristus, akan jadi mempelai. Nah, Yesus memberikan gambaran seperti hamba-hamba. Coba lihat hamba-hamba itu yang menanti tuannya akan pulang. Ya, digambarkan, Yesus menggambarkan bahwa ada memang hamba-hamba yang kadang-kala menganggap tuannya tidak datang-datang. Udahlah, kita mabuk pesta, atau yang hamba lain saya hajar saja, apa yang lain lah. Kamu kerja paksa atau apa lain sebagainya. Memperlakukan seolah-olah bahwa tuannya masih lama datang kok. Sementara sehingga Tuhan Yesus memberikan satu contoh. Kamu lihat pencuri, tuan itu, kalau Tuhan tahu kapan pencuri datang, dia akan jaga rumahnya. Kalau dia tahu, tapi kan jarang pencuri, bukan jarang ya, tidak ada juga kali pencuri yang mau datang. Rumah kamu saya mau curi ya jam sekian, ya kan, tak ada ya saudara, langsung jaga. Nah, ini kan cerita-cerita di dunia maksudnya, seperti dikasih jadi satu perumpamaan. Demikian juga kita sedang sebagai tunangan Kristus akan menanti mempelai itu, kita tidak tahu kapan dia datang. Nah, sehingga dalam poin pertama, saudara, kita bahas tentang ciri-cirinya sebetulnya apa dalam ayat ini. Ciri-cirinya kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang kita baca, saudara, coba kita baca dulu, saudara, ayat yang ke-42 sampai 43. Mari kita baca. Kita lihat ciri-ciri di sana ya. Kita baca bersama-sama 42 dan 43. 1, 2, 3. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi kalau kita lihat sebetulnya, saudara, ciri-ciri daripada
Orang yang akan nanti menjadi mempelai Kristus adalah orang yang dia punya ciri-ciri, dia melakukan tugasnya. Sebetulnya kan begini, tuannya itu pasti ketika dia pergi, dia sudah kasih tahu tugas kamu ini ya. Mungkin kalau saya menganalogikan kita, mungkin saudara di sini ada karyawan atau ada di rumah ada pembantu dan lain sebagainya. Saudara mungkin punya usaha, ketika saudara mau keluar kota, pasti saudara sudah pesan kepada karyawan-karyawan, nanti selama saya pergi kamu lakukan ini ya, begitu. Pasti begitu ya. Kita balik lagi. Demikian juga saudara dikatakan bahwa tuannya ini berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Jadi berarti tuannya ini pergi menghadiri pesta. Saya katakan begini, pesta itu ya, ini saya jelaskan ulang karena beberapa waktu lalu saya menjelaskan tentang pernikahan orang Yahudi itu beda dengan kita. Pernikahan orang Yahudi itu, mereka kalau melakukan pernikahan seperti pesta di Kana, Yesus datang di hari ketiga. Nah, karena apa? Karena pesta orang Yahudi itu biasanya itu 7 hari. Ya, 7 hari, hari pertama, kedua, 3, 4 dan selanjutnya. Makanya mereka ada kenapa kehabisan anggur, karena memang 7 hari itu sudah ada mereka menikah itu zaman dulu. Nah, makanya tidak tahu tuan ini akan menghadiri pesta itu apakah selama 7 hari ataukah cuma 2 hari atau sehari. Yang penting orang kalau sudah hadiri pesta, dia bisa ikuti sampai 7 hari boleh, atau dia cuma 2 hari pulang boleh. Nah, makanya posisi cerita ini digambarkan tuannya pergi menghadiri pernikahan dan tidak tahu kapan akan pulang. Itu memang karena menyangkut adat istiadat di sana. Kalau kita di sini kan, oh pembantu kita sedang di rumah, oh bapak lagi hadiri pernikahan, dia udah tahu tuh, ya pasti sebentar lagi pulang, nah kan begitu. Tapi kalau di Yahudi beda, karena mungkin dia menghadiri pesta itu mungkin 100 kilo jaraknya, dan hamba itu nggak tahu, tuannya nggak kasih tahu. Nanti saya cuma hadir 1 hari Bali ya, tidak. Hamba di sana juga sudah tahu bahwa biasanya orang bisa hadir 1 hari, 2 hari, 3 hari, tahu pulang. Tapi hamba itu nggak tahu tuannya apakah sampai 7 hari dia akan hadiri pesta. Nah, balik bahwa dia berkata tuannya itu akan pulang, hamba itu tidak tahu. Tetapi berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Haleluya, saudara. Kita juga tidak tahu kapan sih mempelai Kristus itu, kita ini nanti sebagai tunangan ini akan datang dan menjemput jadi mempelai Kristus itu, dan mempelai pria Kristus datang, kan kita nggak tahu. Yang jelas maksud pesan firman Allah di sini, berbahagialah, kalau saya terjemahkan, berbahagialah jemaat Tuhan atau pengantin, bertunangan Kristus itu didapati oleh mempelainya melakukan tugasnya. Haleluya, saudara. Nah, jadi bagi kita ciri-cirinya adalah, bagi kita sebagai tunangan Kristus yang akan jadi mempelai. Jadi kita sebagai tunangan Kristus, ciri-ciri orang sebagai tunangan Kristus yang akan jadi mempelai adalah orang dikatakan di sini di mana yang melakukan tugasnya atau terus lakukan persiapan. Pokoknya dia lakukan tugasnya, dia bersiap terus saja, siapkan terus, nggak tahu kapan dia akan datang, tapi terus dia lakukan persiapan. Ini sebetulnya juga bagaimana makanya Tuhan berikan perumpamaan, ya dikatakan kepada apa tadi saudara, kepada Simon. Maksudnya apa? Begitu. Nah, maka Tuhan kasih perumpamaan tentang pernikahan di sana, sehingga orang langsung paham, oh begitu ya. Iya ya, kita sekarang ini kan sebagai tunangan Kristus. Nah, kita mau jadi mempelai itu kapan? Kapan dia akan datang jemput kita? Begitu ya. Kita tentu bagi jemaat khususnya yang ada saat ini, saudara, sekali lagi mari kita melihat kita ini sebagai tunangan Kristus. Di mana kita akan jadi mempelai ini, dia akan datang, kita tidak tahu kapan. Yang penting status kita sebagai tunangan Kristus yang diminta oleh Tuhan, dia sebagai mempelai pria, kamu harus lakukan persiapan.
Istilah saya mau datang besok, mau datang minggu depan, mau datang bulan depan, itu bukan urusan kita. Dan kita pun memang Tuhan tidak kasih tahu kapan. Sama Tuhan menggambarkan seperti pencuri mau datang. Dia tidak bakal bilang, saya mau datang di hari ini ya, mau mencuri rumahmu. Saya mau datang di jam sekian. Dia tidak kasih tahu itu. Seperti itu kata Tuhan. Nah, sehingga bagi kita melihat kembali kepada diri kita sendiri sebagai tunangan Kristus, kita lihat, oh, saya sekarang adalah orang yang terus mempersiapkan diri saya, terus melakukan perintah-perintah Tuhan, terus melakukan sebagai orang, sebagai tunangan Kristus. Saya harus terus melakukan persiapan sampai kepada mempelai Kristus datang. Kita siap. Jadi kita sangat percaya. Saya katakan begini, saudara. Memang status kita ini sebagai orang yang selamat pasti masuk surga, ya. Tetapi minggu lalu saya menjelaskan bahwa di GPDI menganut kemungkinan, itu ada menaruh itu, saudara, bahwa kemungkinan, karena kita membahas di awal itu 5 anak darah yang bodoh dan bijaksana, kan, gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Jadi GPDI menganut tentang doktrin bahwa masih kemungkinan ada orang yang percaya tidak jadi mempelai Kristus. Itu kemungkinan ada. Mengambil dari 5 anak darah bodoh, bijaksana, dan ternyata 10 gadis itu menyambut mempelai pria. Ternyata di kemungkinan itu 5 orang ada yang tidak masuk. Padahal sudah percaya. Kan begitu. Nah, tentu saya sebagai gembala sidang di tempat ini terus mengajarkan kebenaran kepada jemaat Tuhan. Memang kita kalau ditanya, kamu sudah selamat, pasti sudah selamat. Kamu pasti masuk surga, pasti, tapi kan itu nanti. Tapi ingat, kemungkinan tidak masih bisa ada. Bagi saudara. Nah, makanya saudara kita melihat terus melalui ciri-ciri orang jadi mempelai itu kayak apa sebetulnya. Ya, kita bisa lihat ciri-cirinya adalah orang yang terus mempersiapkan. Jadi dia sadar, saya ini tunangan Kristus. Saya harus menyiapkan segala tanggung jawab saya sebagai tunangan Kristus. Kalau digambarkan begini, saudara, ini yang teringat saja saya. Ingat tentang Esther di kitab Esther itu, ya, ketika dia menggantikan Ratu Wasti. Jadi ketika sebelum jadi ratu, itu persiapannya, saudara. Itu persiapannya bisa 1 tahun lebih. Macam-macam dipersiapkan. Ada yang mempersiapkan dia tentang bagaimana kulitnya, bagaimana nanti dia dijelaskan dalam kitab Esther, sudah baca saja ya. Bagaimana dia berjalan di hadapan raja. Itu diajar semua sampai nanti hari H untuk pertemuan dengan raja. Nah, itu kan kitab Esther juga kan menceritakan bagaimana itu sebetulnya berbicara tentang gereja Tuhan juga dengan Kristus, begitu. Jadi bagaimana ratu, dia akan jadi ratu nanti mendampingi raja, itu dipersiapkan itu Esther itu. Makanya Mordekai mengajarkan dia, baik cara jalannya, baik bagaimana kamu itu disiapkan untuk dia punya kecantikan, bagaimana kamu bertutur kata, katanya diajarin semua. Menjaga semua, jadi bikin persiapan. Nah, bagi kita tentu, bagi gereja Tuhan sekarang ini yang disebut adalah tunangan Kristus, saudara, kita lihat, cek ciri-ciri kita sebagai tunangan yang akan jadi mempelai, melakukan tugas kita nggak, saudara? Ya, mungkin saudara kita kebanyakan sini sudah menikah. Waktu kita mau nikah dulu kan, saudara, saya dan Bu Gembala ini mau nikah. Sebelum masuk ke pernikahan kan macam-macam ya, sudah persiapannya, udah rapat keluarga, bolak-balik kami Jakarta, Temanggung, dan lain sebagainya, saudara. Apalagi sudah mau mendekati, hari hanya mau menikah, kami suami istri besok mau menikah, malam ini masih antar undangan sana sini, besok persiapan. Habis antar undangan, besok sudah kasih tahu, nanti 3:30 dijemput ya. Oh, kan acaranya gereja nanti siang. Persiapan dulu, mau di make up. Waduh, jam 4 pagi sudah dijemput, bawa ke salon. Saya juga begitu.
pada waktu masih setengah jadi, make upnya sempat saya lihat ibu kemarin. Sudah agak lain calon saya ini, sudah di make up lah, saudara. Saya pun ketika lihat cermin, muka saya kok jadi lebih ganteng. Maksud saya bahwa ada persiapan-persiapan yang harus kita sadari. Sebagai tunangan Kristus, digambarkan tadi kita membaca dalam Lukas 12, hamba yang baik itu dia mengadakan persiapan. Entahkah di rumah itu maksudnya, pokoknya dia siap terus. Nggak tahu kapan, pokoknya dia siap, pokoknya dia masak, dia bersihkan. Karena bisa saja tuannya akan pulang, apakah besok, siang hari, atau tengah malam. Karena kalau dari pesta itu, jangan seperti kita, saya bilang. Kalau dari pesta, pulang saudara cari makan di rumah nggak? Belum tentu juga. Bisa saya, iya, karena mungkin nggak cocok makanan di sana. Tapi kalau ini bicara pestanya orang Yahudi, saudara, biasanya kalau ini gambar Tuhan, ini biasanya dia hadir itu pesta jauh sekali. Nah, jauh kalau dia hadiri pesta itu 100 kilo jauhnya. 100 kilo jauhnya. Saudara jangan gambarkan ntar 2 jam dia udah sampai rumah. Ini bisa berhari-hari karena dia jalan kaki atau pakai keledai. Jalannya pelan, bukan juga jalan tol. Kalau di sana itu jalan naik gunung, turun gunung, jalan berbatu-batu. Gitu. Sehingga saudara dapat bahwa cerita ini bukanlah cerita yang digambarkan sekarang. Itu zaman dulu. Nah, sehingga kenapa hambanya harus siapkan. Kalau Tuhan saya pulang pasti dia lapar, pasti dia haus, begitu. Jangan sampai didapati tuannya, saya lapar, sebentar ya saya masak dulu. Tuannya bisa marah. Nah, demikian kita juga. Saudara, bagaimana ciri-ciri kita sebagai tunangan Kristus yang akan jadi mempelai? Ciri-ciri orang itu dia memang betul-betul melakukan persiapan. Kira-kira persiapannya apa? Tentu persiapannya itu adalah dia lakukan perintah-perintah Tuhan. Dia lakukan hal-hal yang rohani. Itu persiapan-persiapan. Amin, saudara. Persiapan. Betapa luar biasa saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara saja kalau menyusun program kerja saudara, mau rencana apa, luar biasa. Kadang-kala harus bangun subuh, jangan sampai ketinggalan orang lain duluan. Kejar untuk pekerjaan itu. Demikian juga sebetulnya kita, saudara, sebagai tunangan Kristus, betul-betul harus terus lakukan persiapan. Yesus menggambarkan seperti saudara orang juga kadang-kala mau menikah itu, saudara. Jadi terus kita kan kalau sudah mau sebagai sudah disebut tunangan, terus mau masuk pada pernikahan, tidak berhenti loh kita persiapan, ya kan, saudara? Tidak berhenti, kita siapkan terus sampai pada hari hanya. Tidak akan berhenti. Nah, demikian juga kita sudah menyadari kita sebagai tunangan Kristus, lakukan terus persiapan, jangan berhenti. Amin, saudara. Salah satu poin kita datang beribadah itu persiapan. Tapi tidak cuma ini. Tugas-tugas kita bukan cuma ini. Amin, saudara. Nah, itu yang kita melihat dalam Lukas pasal 12, bahwa kita ini digambarkan sebagai tunangan Kristus. Itu diceritakan dalam Lukas 12 seperti hamba juga. Seperti hamba yang terus mempersiapkan. Tidak tahu kapan Tuhan itu datang, tapi dia hanya melakukan persiapan. Demikian juga kita lakukan terus persiapan rohani kita. Lakukan terus persiapan. Kita ini mempelai Kristus, akan jadi mempelai Kristus. Amin. Lakukan terus persiapan itu. Kita nggak tahu dia datang kapan. Dan pertanyaan, kalau mempelainya itu besok dia datang, seandainya besok dia datang, apa yang kita mau lakukan sekarang? Kan begitu. Pasti kita sudah, Tuhan, saudara mungkin ada orderan di sana. Untuknya besar respasi, saudara bilang, tidak, biarkan saya harus fokus di sini, karena besok Tuhan datang, kan begitu, saudara. Nah, ini kan kita tidak tahu kapan dia datang. Tetapi sekali lagi pesan dalam ayat ini adalah sebagai cirinya untuk kita mengetahui ciri orang yang akan menjadi mempelai Kristus.
adalah melakukan terus persiapan demi persiapan untuk menyambut tuannya, untuk menyambut mempelainya. Nah, kita lihat lagi saudara di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Ini kita baca kemarin ya. 1, 2, 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kemarin kita baca ayat ini, tapi kita tidak membahas ayat ini. Hanya memperlihatkan bagaimana ayat-ayat yang kedua itu menceritakan status kita sebagai tunangan Kristus. Tetapi Paulus berkata, aku takut di sini kalau pikiran kamu disesatkan sebagai tunangan Kristus, kan begitu. Nah, dalam hal ini tentu bagi kita, saudara, sebagai ciri-ciri untuk orang jadi mempelai Kristus, saudara, adalah dia menjaga sebuah kesetiaan. Kesetiaan dengan sebuah perjanjian itu, dia tahu sudah statusnya adalah tunangan. Dia harus menjaga itu. Saya ini tunangan, sudah tunangannya Kristus. Jadi dia mesti jaga. Nah, kalau seorang dia, tadinya kan kalau kita tahapnya orang itu pertama dia istilah bilang lihat-lihat, baru dia pacaran itu kan hanya mencari tentang jodoh saya itu mana ya, kan kita tidak tahu begitu. Dia masih pacaran, dia untuk mencari jodoh saya mana ya. Tapi kalau dia sudah melangkah, seperti sudah ini sudah tunangan, dia harus tentu ciri-ciri orang yang sudah tunangan untuk jadi mempelai, salah satunya dia itu menjaga kesetiaannya itu. Kesetiaan sebagai calon mempelai. Hubungannya itu dia mesti jaga. Begitu sudah. Tentu kalau dia sudah tunangan, dia tidak akan dia sudah tunangan, dia mau lihat-lihat lagi yang lain. Sudah enggak. Sudah itu dia tinggal menjaga, dia sudah satu komitmen dengan mempelai pria. Nah, kita sekarang demikian sudah menjadi tunangan Kristus. Namun kita harus menjaga itu. Kenapa saudara? Karena Paulus berkata tadi, ayat tadi berkata bahwa aku takut jangan-jangan kamu disesatkan seperti Adam dan Hawa oleh ular, dalam arti iblis. Begitu. Menyesatkan, membelokkan kamunya. Nah, di sini tentu bagi kita, ciri-ciri bagi kita, saudara, melihat sebagai tunangan Kristus bahwa apa, saudara? Menjaga terus kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan inginkan kita setia. Amin, saudara. Jadi makanya kadang-kadang kita ini, saudara, terus setia beribadah, terus setia melakukan hal-hal yang rohani, terus isi neraca hidup kita, terus lakukan terus kebenaran firman Allah. Kenapa, saudara? Karena kita membuktikan bahwa saya ini bukan cuma sekedar sebagai jemaat GPD Kota Wisata, tetapi karena saya ini sedang menjaga kesetiaan saya sebagai posisi posisi sebagai tunangan Kristus yang akan menjadi mempelai Kristus. Jadi mungkin kalau cerita ini yang Tuhan kasih bagi kita, menggambarkan tentang mempelai, itu sebetulnya bagi orang yang sudah menikah lebih mudah ya memahami. Oh iya betul, kita kalau sudah tunangan memang harus setia, harus jaga sampai kita masuk dalam pelaminan itu, kan begitu, saudara. Nah, itulah yang Tuhan menggunakan gambaran itu bagi kita, saudara, bagaimana kita ini yang sudah menjadi tunangan Kristus. Ya, kita tidak hanya berdiam diri bahwa saya ini tunangan Kristus loh, saya ini tunangan Kristus, tapi sebetulnya kelihatan ciri-cirinya orang yang akan jadi mempelai itu. Selanjutnya lagi, saudara, kita lihat ciri-cirinya ya. Dalam persiapan ini, kita coba baca dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-25. Daniel pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 27. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Mari saya baca ayat 25, saudara ayat 26, saya ayat 27. Maka inilah tulisan yang
tertulis itu, mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Ini masa pemerintahan Tuhan pun dihitung oleh Allah dan telah diadili. Ayat 27, 1, 2, 3. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Amin. Tuhan berkati, silakan dulu. Saudara, ini bagaimana sebetulnya ini satu saudara, penglihatan. Dan bagaimana satu penglihatan disampaikan oleh Daniel di sini untuk menerjemahkan ketika raja melihat, saya punya penglihatan ini. Nah, ketika Daniel menerjemahkan, ini adalah bahasa Aram, saudara, sebetulnya. Tetapi bagaimana Tuhan memberitahu tentang artinya, dan dia berkata, maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel ufarsin. Dikatakan artinya itu adalah masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Jadi maksudnya raja memerintah, Tuhan sudah hitung apa saja yang kamu lakukan selama kamu memerintah. Tuhan juga sudah tahu sampai kapan kamu selesai. Ini juga berbicara bahwa kehidupan seseorang, Tuhan juga sudah tahu. Berapa lama sih kamu hidup juga Tuhan sudah tahu. Tuhan itu sudah tahu ribuan, jutaan, triliunan tahun ke depan. Kita ini belum ada besok. Kita mau lakukan apa, Tuhan sudah tahu. Pengetahuan Tuhan. Nah, selanjutnya begini. Tekel, Tuanku ditimbang. Saya langsung ayat 27. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ternyata selama melakukannya, maksudnya raja ini, kamu tuh yang kamu lakukan terlalu sedikit yang berkenan. Terlalu sedikit sehingga ditimbang terlalu ringan. Nah, bagaimana ciri-ciri kita melihat kembali dari ayat ini, saudara, bicara tentang neraca. Saudara, saya pernah mengajar tentang neraca, saudara. Ingat kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan selanjutnya sampai selesai, saudara, itu berbicara bagaimana Tuhan ternyata satu waktu dia berkata, kemah tempat kediamanmu di bumi ini akan dibongkar oleh Tuhan. Begitu. Dan Tuhan akan menyediakan tempat yang baru. Tetapi Tuhan bilang, yang bisa masuk di sana hanya orang yang melakukan, saudara, perintah firman-Nya, yang dilakukan baik atau jahat. Jadi maksudnya begini, saudara. Tentu sebagai tunangan Kristus, ada ciri-ciri berikut bagi kita adalah neraca kita, saudara. Neraca kita ditimbang. Kan masuk surga itu cuma 2 katanya. Ini sebagai orang percaya ya, saudara. Itu masuk surga tidak bisa dengan perbuatan baik. Tapi orang yang sudah percaya Yesus itu ditimbang 2. Ditimbang 2. Ini kamu baik atau jahat. Cuma 2 itu. Yang kamu lakukan baik apa jahat, baik atau jahat. Nah, sehingga bagi kita, saudara, sebagai tunangan Kristus untuk menjadi mempelai Kristus, nah kita sebetulnya punya karakteristik dalam hidup kita, atau kita bisa lihat orang lain. Ini karakteristik sebagai tunangan Kristus, kamu itu melakukannya baik atau jahat. Baik atau jahat. Nah, sehingga kita penting untuk mengingat ini karena Tuhan bilang, tekel artinya Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Terlalu ringan. 5 anak darah yang bodoh kita bahas minggu lalu, mereka sebetulnya bawa pelita, tapi kehabisan minyak, terlalu ringan. Jadi sebetulnya ketika kita menyadari sebagai tunangan Kristus, kita membahas antara Tuhan dan hamba tadi, ingat sebetulnya kita punya tanggung jawab. Sehingga tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, kita harus melakukan supaya neraca kita cukup. Haleluya, saudara. Neraca kita cukup. Makanya ketika kita melakukan perbuatan baik tentang hal-hal rohani, jangan anggap sepele, saudara. Itu ditimbang oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita datang beribadah saat ini, pasti kalau bilang neraca timbangan, dia pasti naik. Haleluya, saudara. Tapi pulang di rumah sebagai tunangan Kristus, nah terus kita maki-maki istri kita gampang, ludahin, ya neraca kita turun.
Tapi jangan begini, kadang-kadang ntar minggu saya perbaiki datang ke gereja. Jangan begitu. Kita tak tahu Tuhan kita itu datang kapan loh. Haleluya saudara. Jangan sampai Tuhan kita itu datang kepada kita lagi caci maki istri. Itu Tuhan kayak bilang, waduh, bahaya saudara. Kan dibilang tadi, kamu tidak tahu kapan loh Tuhanmu datang. Ada yang lagi pukul-pukul hambanya katanya. Yang lagi pukul-pukul, ini kan menggambarkan kamu sedang melakukan yang tidak baik. Tahu-tahu Tuhanmu datang, kamu dilemparkan, dicampakkan. Tapi berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya ketika pulang sedang melakukan yang baik. Luar biasa ya saudara. Memang banyak orang sih saudara yang berkata begini, aduh saya berharap kalau Tuhan datang saya sedang ada di gereja. Ya memang ya, puji Tuhan, senang kalau kita sedang di gereja, ya kan? Tuhan datang secara umum, oh kita lagi di gereja. Tapi kalau Tuhan datang, yang digambarkan kita tadi neracanya kurang, atau sedang tidak melakukan kebenaran, aduh bagaimana ya? Jadi kita kembali, saudara, tentu bagi kita punya ciri-ciri ini saudara, bahwa sebagai tunangan Kristus ada ciri-cirinya. Saya bisa lihat, oh ini orang rajin ibadah ya, setia ya, terus berkorban, terus melakukan hal-hal rohani. Itu ciri-cirinya. Ini pasti akan jadi mempelai Kristus. Amin. Bilang kiri kanan lagi, kita pasti jadi mempelai Kristus. Haleluya. Di lantai bawah bilang haleluya. Ya Tuhan berkati. Mari kita lanjut lagi saudara. Ciri-ciri berikut ya. Nanti minggu depan baru kita bahas tentang misinya ya. Kita masih bicara dulu visinya. Pokoknya visinya adalah menjadi mempelai Kristus ya. Tapi kita sudah masuk pada ciri-cirinya dulu. Karakteristiknya sebagai orang mempelai yang akan jadi mempelai Kristus. Dia berkata lagi begini saudara. Di ayat yang di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kita baca satu ayat ini ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin saudara. Ciri-ciri orang yang akan jadi mempelai Kristus adalah dia punya komitmen iman. Bahwa komitmen imannya begini saudara, bahwa dia punya komitmen iman bahwa hanya Yesus atau hanya melalui Yesus Kristus orang bisa selamat, atau hanya melalui Yesus saya bisa selamat. Di luar Yesus tidak pernah ada keselamatan. Komitmen iman. Amin. Oke, sekarang mungkin saudara itu gampang Pak Gembala. Saya masuk pada komitmen iman berikut. Alkitab berkata begini, orang yang percaya sebagai tunangan Kristus, engkau juga harus pikul salib. Haleluya saudara. Jadi kalau maksudnya begini saudara, ketika engkau sudah namanya pikul salib, sudah tergambar, aduh namanya pikul salib. Itu namanya ada namanya diproses, ada namanya yang Tuhan izinkan, ada namanya yang dari iblis, oh macam-macam. Kamu harus pikul salib. Bagaimana komitmen iman? Seandainya, aduh saya ternyata Tuhan izinkan sakit begini, sakit. Saya sudah ke dokter Pak Gembala belum sembuh. Saya sudah didoakan belum sembuh. Bagaimana komitmen imannya? Masih tetap kepada Tuhan Yesus? Ini ciri-cirinya orang akan jadi mempelai Kristus, apapun dia tetap kepada Yesus Juru Selamat. Haleluya saudara. Atau satu waktu sudah, aduh Tuhan, saya sakit Tuhan, sudah doakan ke dokter tidak bisa. Makanya tadi saya bilang, saya kalau doakan orang sakit, pasti ada 3 hal saya mesti sampaikan. Pertama, sakit itu memang karena Tuhan izinkan. Ya kamu mau apapun, mau doakan, mau jungkir balik, kalau Tuhan bilang selama 3 hari ya 3 hari. Seperti Ayub, ya selama itu mau apapun ya tetap aja Tuhan bilang. Itu karena Tuhan izinkan terjadi.
Ini juga membuat Tuhan melatih komitmen iman. Tuhan izinkan dengan tujuan kamu punya komitmen iman terus hanya kepada Tuhan saja. Dan Ayub lakukan itu. Yang kedua, saudara, begini. Ada Tuhan Yesus juga bilang ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan Tuhan usir roh jahat keluar. Bukan begitu. Keluar. Dan roh jahat itu keluar. Jadi ternyata dia sakit karena roh jahat. Kalau orang Pantekosta itu, makanya kita apa-apa pun kan kita mesti di dalam nama Tuhan Yesus segala pekerjaan iblis keluar. Darah Yesus berkuasa. Dan itu kalau di GPDI mesti ada sebagai jemaat Tuhan. Amin, saudara. Doa paling pendek bagi saudara mengusir iblis adalah dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa, segala roh jahat keluar. Kekuatan jahat orang dihancurkan oleh darah Yesus. Pokoknya darah Yesus. Haleluya. Nah, yang ketiga, saudara. Yang ketiga itu ada kalanya orang sakit atau punya masalah besar nggak bisa terjawab mau apapun. Itu karena Alkitab bilang itu karena dosa. Saya 2 minggu lalu ini mendoakan seorang. Sudah masuk rumah sakit ini, keluar pulang lagi. Masuk lagi ke rumah sakit, saya tanya istrinya, bagaimana? Jadi dari sudah pulang, masuk lagi, pindah rumah sakit lagi. Kami sudah keluar biaya besar sekali. Terus saya bilang, oke, kalau begitu. Saya bilang, tanya dokternya sakit apa? Dokter bilang bingung, sampai sekarang belum ketemu sakitnya. Nah ini saya bilang, kan ini ada tanda-tanda. Berarti saya bilang, coba dia begini. Saya bilang begini, coba dia minta ampun dulu. Cari tahu, saya bilang, dia ada dosa apa? Karena Alkitab bilang, ada penyakit karena dosa. Saya bilang, coba bilang sama dia. Aduh, tolong, Pak Pendeta aja ngomong langsung. Aduh, kok saya yang diin. Ya oke lah, ngomong. Saya langsung bilang, mohon maaf. Kamu punya dosa apa, saya juga tidak tahu. Tapi kamu tahu dosa apa dengan Tuhan. Kamu berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Ya Pak Pendeta. Nggak usah bilang sama saya, minta ampun sama Tuhan. Sekarang saya doakan juga kamu, saya berdoa Tuhan ampuni dia Tuhan. Tapi setelah amin saya bilang tetap kamu harus berdoa minta ampun. Dia berdoa minta ampun. Dia berdoa. Saya tunggu. Tuhan apakah betul ini penyakit karena dosa? Besok saya telepon. Bagaimana? Dia bilang tadi masih sakit dia. Bilang dia sungguh-sungguh tidak minta ampun. Pulang kasih ketemu dengan saya. Saya tanya lagi, kamu sungguh-sungguh enggak? Jangan-jangan memang kamu itu tidak mau minta ampun sungguh sama Tuhan. Dalam arti mau bertobat dari kesalahan kamu itu. Saya bilang sampai kapanpun kamu tidak bakal keluar dari situ. Kalau karena itu, dia cuma akhirnya saudara singkat kata, saya juga tidak tahu di mana dia minta ampun. Besoknya juga saya telepon. Gimana? Dokter bilang sudah bisa pulang. Saudara, sakit apa? Dokter juga nggak tahu. Gitu. Makanya tetap saya bilang, saya kalau ketemu orang sakit, tetap saya munculkan 3. Apakah karena ini bakteri atau virus, kan begitu? Ataukah karena dosa? Itu karena ada di Alkitab. Atau juga karena ketiga itu iblis. Nah orang tadi itu sebetulnya sebelumnya saya sudah tengking-tengking. Bahkan saya puasa, saya berdoa, saya tengking dalam nama Yesus. Ya tapi kok sudah pulang, kok masuk lagi ya rumah sakit. Nah di situ makanya saya sudah tidak munculkan yang ketiga. Saya curiga ini dosa ini. Begini. Dosa ini. Dan benar saudara, sampai sekarang kalau mau tanya, dokter nggak sakit apa? Ya nggak tahu. Pokoknya tahu hilang, ya sudah, kita sudah pulang. Sudah pulang rumah sakit. Mungkin 2 hari lalu saya juga sempat telepon, udah happy orangnya, ketawa-ketawa. Ya, oke, saya agak melebar ya, sudah berbicara dalam hal ini bahwa bagaimana memang posisi iman itu memang tidak boleh, saudara. Kita harus jaga iman kita, saudara, dan tentu cenderung bagi kita bagaimana akan jadi mempelai Kristus itu, saudara, kita tidak punya
kehidupan terus-menerus dalam dosa. Orang percaya masih bisa melanggar, masih. Tapi kalau cenderung terus keinginan terus tinggal di dalam dosa, ini dicurigakan. Mungkin sulit jadi mempelai Kristus, tetapi ciri-cirinya orang yang akan jadi mempelai Kristus ketika dia buat salah, dia sadar, aduh Tuhan, saya salah ya Tuhan, saya salah Tuhan, saya minta ampun, tolong basuh saya dengan darah-Mu. Haleluya. Itu ciri-ciri. Makanya orang Kristen itu sebetulnya orang yang tunangan Kristus yang benar, tidak mungkin dia tidak akan diingatkan oleh Roh Kudus kalau dia buat salah. Karena kalau dia tunangan Kristus, orang yang percaya itu pasti ada Roh Kudus di dalamnya. Amin, saudara. Pasti ada. Dan salah satu fungsi Roh Kudus mengingatkan. Kecuali orang itu diingatkan, tidak peduli dengan Roh Kudus, dalam arti kata 1 Tesalonika 5 ayat yang 18 itu, saudara, jangan padamkan roh, maksudnya jangan menolak Roh Kudus. Tapi orang itu tolak, oh ini mah bukan dosa, padahal itu dosa. Dosa kan artinya pelanggaran akan firman Allah. Itu maksud dosa, saudara. Tapi dia tolak. Nah, ini dia, saudara, di mana Tuhan berkata seharusnya ciri orang akan jadi mempelai Kristus, saudara, masih pelanggaran firman, tapi kan dia itu cenderung, dia itu langsung, aduh saya bersalah, aduh saya sudah buat salah, saya sudah buat dosa, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan basuh saya dengan darah. Haleluya, saudara. Ya puji Tuhan, saudara, saya sudah selesai waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Nanti berarti minggu depan baru kita masuk pada misinya ya, akan bahas satu-satu. Coba kita baca dulu saja misi kita, baca dari visi dulu ya. Tentang visi kita itu ke depannya 1, 2, 3. Visi jemaat Tuhan menjadi mempelai Kristus. Nah, misinya ini kan kita akan bicara adalah apa yang harus kita lakukan, saudara, sekarang ini. Kalau visinya itu kan jangka panjang, tapi jangka pendeknya tentang misi yang kita mau lakukan sekarang apa? Sebagai pengantin Kristus itu untuk jadi mempelai. Kita lakukan apa sekarang? Ya, sekarang adalah harus kita lakukan apa, saudara? Menjangkau domba yang hilang, domba yang tersesat, jangkau domba yang belum bergembala, jangkau domba yang belum percaya Yesus. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan sekarang adalah saling mengajarkan firman Tuhan dan saling mendoakan. Yang ketiga adalah mewujudkan kasih pada Tuhan dan sesama. Nanti dijelaskannya melalui pendukung-pendukung ayatnya minggu depannya. Jadi itu dulu visi dan misi kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebagai tunangan Kristus, Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan, bagaimana ciri-ciri sebagai orang yang akan jadi mempelai Kristus. Roh Kudus tolong kami melalui pengajaran firman saat ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah kami Engkau dapati sebagai tunangan Kristus yang setia, sebagai tunangan Kristus yang mengisi neraca-neraca hidup kami, sebagai tunangan Kristus yang punya komitmen iman yang murni hanya kepadamu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur oleh kekuatan Roh Kuduslah kami pasti menjadi mempelai Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saya serahkan kepadamu. Puji Tuhan, sudah telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Gembala atas pelayanan firman-Nya. Kami semua berkati pelayanan Bapak dan keluarga. Dan juga terima kasih untuk setiap pelayan yang telah bertugas, mulai dari worship leader, singers, musik, tim multimedia, dokumentasi, protokol kesehatan, bahkan kita semua yang hadir, kita telah sama-sama melayani Tuhan yang tempat ini. Dan kita akan mendengarkan untuk pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Yang pertama, untuk persembahan bagi jemaat yang mau mentransfer, bisa ditransfer ke rekening BCA 128-145-5872 atas nama Bapak Didi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan, untuk pembelian ruko juga bisa ditransfer ke rekening BCA Digital 00093 726 1639
dengan kode bank 501 atas nama Bapak Aditya Sumirat. Untuk jemaat yang mau mentransfer persepuluhan bisa ke rekening BCA 740-051-6574 atas nama Bapak Yanca Manorek. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala untuk didoakan. Untuk persembahan sekolah minggu bisa ditransfer ke rekening BCA 572-542-6370 atas nama Ibu Ida Agustin Supriyatna. Besok kita akan melakukan doa puasa mingguan itu pada hari Senin yang dahulunya dilakukan pada hari Jumat. Kemudian hari Rabu diadakan ibadah komsel masih melalui online Zoom jam 7.30 malam. Kemudian minggu depan, Jumat minggu depan adalah ibadah pendalaman akun tab online, ibadah PA melalui Zoom jam 7.30 malam. Kemudian kita masuk ke hari Sabtu yaitu doa pagi di rumah masing-masing melalui Zoom jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan ibadah pemuda dan remaja IMB sudah dilakukan offline sejak minggu ini jam 6.15 sore di gereja. Kembali kita lakukan ibadah minggu depan, ibadah yang pertama jam 7, ibadah yang kedua jam 9, dan ibadah yang ketiga yaitu jam 5 secara online, dan ibadah anak-anak sekolah minggu online jam 4 sore. Dan kami menghimbau kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika ada yang sedang batuk pilek, radang, tenggorokan, dan demam, dan jika ada anggota keluarga serumah yang mengalami gejala tersebut, mohon maaf untuk bisa mengikuti ibadah online terlebih dahulu. Pengumuman Diakonia WSP yang akan dilakukan oleh Wadah Wanita akan melakukan kunjungan ke Panti Jompo Kasih Sayang yaitu di Bekasi pada tanggal 26 Maret 2022. Dan dana yang dibutuhkan ini sebesar 6 juta yang sudah terkumpul 2.500.000. Dan bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pemenuhan anggaran tersebut bisa membantu untuk membeli produk yang dijual tiap minggu ya, yang buka order di grup WhatsApp. Kemudian ada persembahan yang juga bisa diberikan bentuk amplop atau mau transfer boleh ke rekening BCA 522-5062-151 atas nama Ibu Ratna Harjo. Ya, demikian untuk pengumuman kegiatan gereja kita. Mungkin ada tambahan? Jika tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini sama-sama bangkit berdiri. Tetapi Bapak Gembala akan berdoa. Mari kita berdoa. Ini kami Bapa di sorga datang bersyukur kepadamu di akhir ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sebagai sumber segala sumber berkat, sumber sebagai sumber pertolongan bagi kami. Setiap kami jemaat-Mu di tempat ini, dalam pergumulan apapun ya Tuhan, Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan pembela, Tuhan pembuka jalan bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus juga kami berdoa bagi kami atau jemaat di rumah yang sedang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, dia dapat disembuhkan dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Berkatilah para pemerintah kami ya Tuhan yang sedang mengelola negara ini, dokter-dokter yang sedang menangani pandemi ini. Tuhan secepatnya Tuhan, biar ini boleh masuk pada endemi dan semua berjalan dengan baik. Dan memberkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menangani keamanan negara ini, supaya semua kami dapat beraktivitas di negara ini dalam keamanan, dalam keadaan aman yang dianugerahkan oleh Tuhan. Sekali lagi berkatilah TNI Polri yang ada. Terima kasih Bapak. Berkati juga dengan hikmat-hikmat para wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, MPR. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Aktivitas kami jemaat-Mu Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Aktivitas dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami masing-masing. Roh Kudus urapi kami semua jemaat-Mu, sehingga apapun aktivitas kami, Tuhanlah yang buat berhasil, Tuhanlah yang buat beruntung dalam beraktivitas. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami akhiri ibadah ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita.
Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami semua. Sebab itu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.